wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah Ibu, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Majelis Taklim As-Sakinah untuk belajar kembali, di mana pada pagi hari ini dengan tema belajar sejarah itu penting. Marilah ibu-ibu, sebelum kita mulai kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz sudah bisa menemani dengan kami untuk sharing bersama di majelis taklim ini dengan tema sejarah itu penting. Semoga kita semua bisa mencatat ilmu yang akan diberikan oleh Ustaz, ibu-ibu semuanya. Monggo Ustaz, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil qail fihi naba'u man kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah untuk kali kesekian saya hadir di masjid ini, masjid yang naiknya sampai 3 tingkat. Alhamdulillah. Otomatis tersaring, yang di atas usia 50 tidak bisa ikut. Ibu sekalian, saya memang sengaja memilih tema belajar sejarah itu penting, karena memang bagi saya secara pribadi, kemudian gambaran umum keadaan umat Islam, mereka banyak yang tidak berminat belajar sejarah. Padahal setiap hari kita senantiasa membaca, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Belajar sejarah penting atau tidak? Sejarah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa mengikuti para nabi, para rasul, pejuang iman, pejuang amal soleh. Juga kita belajar ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jangan sampai mengikuti orang-orang yang dimurkai, jangan pula mengikuti orang-orang yang salah dan sesat. Mana mungkin bisa merealisasikan doa di dalam ayat ini kalau kita tidak tahu sebetulnya sejarah orang yang diberi nikmat itu kayak apa, orang yang dimurkai itu kayak apa kelakuannya, orang yang sesat apalagi menyesatkan itu kayak apa perilakunya. Bisa dipahami ibu-ibu ya. Buku yang saya share tempo hari itu hanya tulis contoh kecil pengingat untuk ternyata ada ya doktor pertama di Indonesia di bidang sejarah itu Dr. Deliardo. Dan buku ini saya beli di Lowakan pada tahun 98 atau 99 di toko buku paling tidak lengkap di Jalan Kayu Tanah. Harganya cuma 8.000 saja. Setebal ini. Dan buku ini bagus banget. Sebuah karya ilmiah yang luar biasa. Rekaman sejarah masa lalu, potret perjuangan umat Islam di Indonesia. Penting loh Bu. Sudah ya. Dalil yang pertama belajar sejarah apa tadi Bu? Saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalil yang kedua yang harus Ibu hafalkan belajar sejarah itu surat Hud ayat ke 100 berapa ya?
100 sekian. Halaman terakhir surat Hud. Allah berfirman begini. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, masing-masing rasul telah kami ceritakan kepada Anda. Kenapa? 120 Hud. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, masing-masing berita, cerita, perjuangan para rasul kami telah menceritakan kepada Anda. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Yang di dalam cerita itu ada peneguh untuk jiwamu. Fungsi belajar sejarah itu loh, Bu. Ibu-ibu merintis ketika mantan anyar, usaha, jatuh bangun, ditipu orang. Kemudian datang ke mertua diberitahu, tenang ae nduk, ben aku ben ya ngono. Ditipu ping 10 lek gak salah. Gitu ya. Menjadi peneguh. Cerita perjuangan para rasul, belajar sejarah itu kita mendapatkan peneguh. Peneguh. Waja'aka fi hadhil haqq. Ada kebenaran dan nilai-nilai kebenaran di situ. Ada mau'izah, nasihat yang menyentuh jiwa. Dan pengingat wa dzikra lil mukminin. Pengingat bagi orang yang beriman. Lha wis ana fungsinya sejarah itu begitu. Sekarang ayat yang berikutnya, supaya kita tertarik kepada sejarah. Tugas saya adalah mempengaruhi Anda supaya senang belajar sejarah. Nanti supaya bisa bikin sejarah di dalam kehidupan kita. Ibu sekalian, surat Yusuf ayat terakhir. Surat Yusuf ayat 111. 111. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, bahkan keluarga besarnya, ada pelajaran bagi orang yang memiliki kedalaman berpikir. Dan Allah serius loh kalau ngomong sejarah itu, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Serius. Ya. Saya kira kok cukup ayatnya itu saja. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat menegaskan tentang Al-Quran itu 3. Fihi naba'u man kana qablakum. Di dalam Al-Quran itu ada berita-berita penting tentang kejadian orang-orang sebelum kalian. Sejarah. Wa khabaru ma ba'dakum. Kabar apa yang bakal terjadi sesudah kalian nanti. Future. Ke depannya ada apa? Wa hukmu ma bainakum. Dan hukum yang mengatur sesama kalian. Hukum pidana Islam ada, hukum muamalah perdagangan Islam ada, dan sebagainya. Ibu sekalian, kalau kita membuka lembar-lembar Al-Quran bagian awal, ibu-ibu, bagian awal Al-Quran, sejarah apa yang dikemukakan oleh Allah Ta'ala duluan? Ya Allah, cerita. Saya tanya cerita apa? Yang ini apa? Yang disuruh. Sak durunge iki. Sebelum cerita Bani Israil. Apa, Bu? Kok syirik? Ceritane apa? Tokone sapa, lakone sapa, bajingane sapa gitu. Paling mudah itu begitu. Wong kita ini tiap hari nonton tontonan.
Kan ono lakonane ono antagonisnya kan begitu ya. Iya kan? Wala bu kok lari sih bu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ibu-ibu, penting tak mengetahui sejarah ini. Oke, siapa yang beriman bahwa kita ini keturunannya kera? Siapa? Yang mempercayai hal itu? Dibikin penelitian, mulai SD diajarkan untuk menegaskan kamu itu asalnya ketek. Iya Bu ya? Sadar enggak Bu? Siapa yang pernah dolim ke situs purbakala di Sangiran, di Sragen? Ada 3 gedung berbiaya puluhan miliar. Siapa yang pernah ke sana? Berarti ibu-ibu selain nggak tertarik sejarah juga kurang dolim. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Tidak ada perpustakaan di Indonesia ini, museum di Indonesia ini yang lebih bagus tempatnya, lebih mahal pembangunannya daripada gedung di Museum Purbakala ini. Saya sudah pernah ke sana. Dan tidak ada museum di Indonesia ini yang lebih bagus, berbiaya mahal, karena dibiayai dunia internasional, biayanya begitu mahal, dibandingkan situs di Sragen. Dan lebih murah, tidak ada yang lebih murah daripada masuk ke sini, bayar 5.000. Semua gedung semewah, semahal itu untuk menegaskan supaya Anda percaya sampean itu biyen tutup bedes. Itu tahu ini. Untuk menegaskan manusia itu asalnya dari kera. Nah kalau Anda orang mukmin nggak tahu sejarah, dikepot-kepot sampai dari ilmiah itu. Cerita nggih Pulau Galapagos itu. Ya, maka Anda akan jelas oh iya jan. Awak iki asline ketek sing bermetamorfosis. Terus iso kudungan iso jilbaban ngene iki setelah sekian ribu tahun. Ya. Ibu-ibu, saya mengajak Anda, putra-putri Anda mencintai sejarah itu dalam rangka ini. Bahwa ada hubungannya merintis kemuliaan di hari depan itu dengan mempelajari sejarah. Cek ditulis sih. Tenangane nulis. Yang penting paham. Paham dulu. Ibu-ibu. Setelah sejarah bahwa Allah memproklamirkan Adam kepada para malaikat, sejarah berikutnya apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kisah pembangkangan iblis untuk memenuhi perintah Allah, sujud menghormat kepada Adam, kisah diturunkannya Adam, kisah pertobatan Adam, dan seterusnya. Baru Bani Israel ayat ke-40. Ya Bani Israil al-Guru. Nanti ada ayat wa'id. Ingatlah ketika. Inilah sejarah. Mirip Anda, ingatlah ketika tsunami, ingatlah ketika kejadian di Poso, ingatlah pembantaian di Ambon, ingatlah ketika kasus ninja. Itu sejarah semuanya. Bangsa yang lupa sejarah itu bingung nanti melangkah ke depan. Sudah Ibu ya? Oke. Sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah sejarah. Sepertiga dari Al-Quran. Sejarah para nabi, sejarah orang-orang soleh, Maryam, Luqman, sejarah kaum membangkang, Korun. Ya, sejarah istri yang soleh dan istri yang solihah dan yang
Tolihah, Nyonya Lut, Nyonya Nuh, Nyonya Fir'aun, Nyonya Abu Jahal. Iya, itu sejarah semuanya. Nyonya Abu Lahab, mohon maaf, Nyonya Abu Jahal nggak terdokumentasikan. Ibu-ibu sekalian, saya cerita pengaruh sejarah kepada kehidupan bangsa-bangsa dan perjuangannya. Ibu-ibu, saya tanya sekali, mudah-mudahan pernah tahu, Amerika melawan Vietnam pada Perang Dunia Kedua itu menang mana? Menang Vietnam. Para petani melawan tentara profesional, para petani ini menang. Para petaninya memurojaah buku karya Jenderal Abdul Haris Nasution. Oke? Sinaune gitu untuk mengalahkan tentara Amerika. Oke? Ibu-ibu sekalian, jangan ditulis dulu. Jangan ditulis dulu. Apa pengaruhnya kepada sejarah kehidupan Amerika? Sekarang yang dipertontonkan oleh Amerika pasca Perang Dunia Kedua yang notabene dia kalah, ada film namanya Tour of Duty. Masih ingat awal-awal kemunculan RCTI? Tour of Duty. Gak seneng maca sejarah, gak nonton film, gak seneng bisa. Ibu-ibu, saya tabuk ini loh tujuan ibu. Ternyata sejarah kelam kekalahan Amerika ini kemudian dibalik sama dia, dibikin sejarahnya menang. Dihadirkanlah film yang namanya Tour of Duty sama Rambo. Supaya apa? Ini loh, satu orang Amerika itu bisa mengalahkan satu negara. Supaya di dalam sejarah anak muda Amerika kelak kemudian hari mereka ini bisa tegak di hadapan bangsa-bangsa. Kami adalah bangsa superior. Oke? Demikianlah bangsa-bangsa besar di dunia ini memelihara situs sejarahnya. Karena itu memang bekal untuk meraih masa depan yang gemilang. Saya tanya lagi, yang terbaru, Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa. Di dalam sejarah ibu, tidak pernah kesebelasan Jepang itu menang melawan Brazil sama Belanda itu gak kira. Ora pati dukur kok wong. Iya. Tapi dibikinlah sejarah yang mengkamuflase untuk menaikkan harga diri bangsa Jepang. Dibikin namanya Kapten Tsubasa. Kesebelasan Jepang menang melawan Brazil dan Belanda. Itu fungsi sejarah. Loh sudah ada tapi selalu gagal. Contoh, ketika cinta bertasbih, dibikinlah Fakhri, Superman versi Indonesia. Seorang pemuda tampan, hafal Quran, kuliah di Mesir, memiliki peta masa depan kehidupannya di dalam studi, dicintai wanita Indonesia, putri kiai, dan dicintai pula seorang pemudi Mesir. Itu Superman versi Kang Abi. Tujuannya apa? Supaya anak-anak muda itu punya idola. Sekarang nggak terlalu ke sana. Bu, belajar sejarah itu penting atau tidak? Nah ini ibu kelas teko. Galilei belajar sejarah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejarah orang yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman sama amal soleh itu ya Allah. Sejarah orang yang dimurkai oleh Allah itu bagaimana? Sejarah orang yang sesat dan dia menyesatkan lagi itu kayak apa? Itu gambaran globalnya. Kemudian ada sejarah proses penciptaan Adam, sejarah iblis membangkang dan Adam dimuliakan,
sejarah nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel dengan mengulang-ulang Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wa'id, 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 wa'id. Ingatlah dulu, ingatlah, ingatlah, ingatlah. Ibu sekalian, apa sejarah itu? Kita kerap kali menyebut wong itu loh legend. Orang itu loh melegenda. Orang itu loh menyejarah. Orang itu loh menyejarah. Orang itu loh menyejarah. Ada sejarah baik, ada sejarah buruk. Apa Bu? Sejarah itu berarti apa? Ini Anda tulis ya Bu ya kalau ini. Konsistensi seseorang memperjuangkan sebuah nilai. Konsistensi, ketekunan seseorang memperjuangkan sebuah nilai-nilai, baik maupun buruk. Coba ibu-ibu sekalian membiasakan mulai awal rumah tangga sampai anak jumlahnya 5 atau 10. Anda sebagai seorang ibu konsisten kepada satu hal. Setelah kematian Anda, konsistensi Anda itu akan diceritakan oleh anak-anak Anda. Saya akan bertanya gini, yang ibunya sudah meninggal, ibu Anda itu menyejarah karena apa? Lek anake mulai mesti dimasak no senengane Ustaz. Lek mulai riyo katanya balik nang kota mesti disangoni rengginang Ustaz. Always, selalu, nggak pernah never. Ya, Anda konsistensi, tekun banget. Ibuku Ustaz, misalnya ngomongin bangun itu mesti jam 3 dan tidurnya mesti paling akhir, misalnya gitu. Itu konsistensi. Menyejarah. Fir'aun itu menyejarah ibu-ibu sekalian karena terus-menerus konsisten membangkang. Lah nanti ada puncaknya dia. Puncak kelaliman dia ngomong ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia konsisten sampai akhir hayatnya. Ya Allah. Koron ya Bu, menyejarah dia konsisten. Kolonel Sanders sing duwe resep KFC itu, dia konsisten gitu. Coba ibu-ibu kalau datang ke pengajian selalu orang yang paling telat. Lakukan itu 10 tahun. Sama lah menyejarah. Oh, ibu sing senengane telat iku. Anda menyejarah. Anda menyejarah karena suka telat. Paham Ibu ya? Itu menyejarah itu. Sudah sekian lama konsistensi Anda itu melekat pada diri. Konsisten memperjuangkan sesuatu, melakukan sesuatu terus-menerus, tekun. Ya menyejarah, menyejarah. Maka ibu-ibu, saya tunjukkan kepada Anda buku Bunga Rampai dari Negeri Kangguru. Itu salah satu saja. Itu tulis pengingat. Ibu-ibu sekalian, saya punya tradisi baru di pondok. Namanya masing-masing santri tak kasih buku. Kamu ceritakan buku ini. Waktu menceritakannya 5 menit maksimal.
Satu orang santri, saya kasih buku ini, Muhammad Najib Guru Salimin. Ini mengenal Amin Rais melalui anekdot dan kisah nyata. Ini buku. Kok guru ini jenenge kok Guru Salimin sih? Ada apa dengan Guru Salimin itu? Kan gitu ya Bu ya. Nah, kalau ada judul buku misalnya, putranya Buya Hamka itu nulis buku judulnya Ayah. Rusdi Hamka itu menulis buku judulnya Ayah. Konsisten menceritakan ayahnya. Buya Hamka itu ya apa? Padahal beliau usia 70 lebih sekarang. Ini juga begitu. Kok ono wong jenenge Guru Salimin itu sapa sih? Kenapa dia begitu menyejarah? Dan menyejarah itu tidak harus tingkat nasional loh Bu yo. Anda menyejarah di hati anak-anak Anda. Anda menyejarah di keluarga Anda. Anda menyejarah di kampung Anda sebagai the best tonggo yang senengannya ater-ater cenil. Loh, bisa saja loh. Bisa saja. Pokoknya ono wong iki mesti panganane enak. Wong iki gak ono jajane rasanya gak ngalor gak gitu. Itu menyejarah Ibu. Oke, sekarang saya cerita sedikit Guru Salimin. Ada dua orang yang sangat melembaga di hatinya Pak Amin Rais. Yang pertama ibunya, yang kedua Guru Salimin. Guru ngajinya di Solo waktu kecil. Guru Salimin, Anwar Salimin ini mulang ngaji di TPQ. Zamannya si Cile Pak Amin Rais. Sampai beliau itu hafal Quran. Untuk menjaga hafalannya, dia memohon kepada Allah agar terpelihara dari kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan yang paling sulit dijaga oleh para penghafal Quran itu mata. Maka Guru Salimin itu senantiasa tiap selesai sholat itu memohon kepada Allah agar nikmat penglihatannya itu dicabut oleh Allah. Terus menerus dongo. Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku. Ya Allah, cabutlah penglihatanku. Terus menerus konsistensi dia. Berdoa minta supaya bisa menjaga hafalannya itu dengan dicabut penglihatannya. Dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Penglihatannya hilang, tetap dia ngajar sampai akhir hayatnya. Menyejarah. Figur-figur semacam ini dilupakan itu sulit. Dilupakan itu sulit. Perilaku ibu yang senengani jiwiti anak lek rame ge oma. 1, 2 koyo rame didik. Rame didik. Itu menyejarah loh di hati anak kita. Ya. Perilaku ibu-ibu yang konsisten. Pokoknya mama itu lek ge oma mestinya kalau handphone tok. Ditakoni iku rada ya slow motion, gak pati respon. Itu menyejarah loh ibu sekali. Ya. Maka saya memilih buku Bunga Rampai dari Negeri Kangguru itu karena Dr. Deliar Nur waktu itu sebagai rektor rektor Universitas Negeri Jakarta, beliau rektor, dituduh sama salah seorang menteri pada era itu sebagai antek Amerika. Kemudian beliau diusir, tinggal di Australia. Ketika di Australia terus-menerus berkoresponden. Tulisan-tulisan beliau itu dimuat di majalah Panji Masyarakat yang diterbitkan oleh Buya Hamka. Beliau menceritakan kenangannya di negeri Kangguru, mengamati Indonesia dari jauh, terbakar kerinduan kepada tanah air, bagaimana menyoroti kondisi umat Islam di Indonesia, bagaimana keadaan umat Islam di New Zealand sama di Australia. Beliau ceritakan, menceritakan sejarah. Kira-kira anak-anak kita yang lagi SD, SMP
sekarang 20 tahun lagi kalau menceritakan tahun ini apa? Kalimatnya Covid, PSBB, Corona, maskeran, kemudian social distancing, sekolah di rumah. Nah itu tuh. Itulah yang bakal menyejarah. Itulah yang bakal menyejarah. Ibu-ibu, saya jepret judul-judulnya saja di halaman judul Tempo Hari. Mungkin sudah dibagikan Bu ya? Belum. Judul nanti mumet karena nggak paham. Iki kok temanya ini kok aneh. Pengajar lah ngomong sholat. Iya. Nah, saya itu kepingin supaya Anda itu ya seneng lah buka sejarah didik-didik. Seneng lah. Di sini bab pertama itu Islam di Australia. Anda pernah menceritakan nggak Islam di Malang? Pernah nggak? Cerita. Coba bikin dengan anak Anda. Menceritakan bagaimana keberislaman kita sejak kecil. Kalau di kampung itu Ramadan ada tadarusan. Sejarah nggak itu? Sejarah. Bik Daud di Malang Selatan sana tetangga saya. Kalau orang darusan itu senantiasa dikirimi kolok. Kolok. Spellingnya kacek titik kolok karo kolok. Itu esensinya bodoh. Esensinya bodoh. Ya, esensinya bodoh. Gue jam 2:30 patrol karo bengok-bengok sahur. Itu menyejarah, merconan, menyejarah semua. Sehingga para penulis Muslim di Indonesia itu menggarisbawahi begini: tidak ada sebuah transfer budaya agama dan mencintai agama yang lebih berpengaruh bagi masyarakat Indonesia daripada momen Ramadan dan Idul Fitri. Dunia ini mudik ya orang Indonesia kok. Menurut Bu, baru tahun ini kalau mudik, tapi nggak terbentuk. Itu ya Bu ya, itu khas negeri kita. Halal bihalal. Menunaikan ibadah haji. Yang sudah pernah haji pasti banyak bertuturnya, ngantri di toilet, berdesak-desaan, ketelisut goleki hotel. Itu sejarah semua. Bertemu dengan bangsa-bangsa yang begitu beragam, catering yang telat, macam-macam. Tentang pendidikan, ceritakan itu sejarah semua. Bagaimana keadaan ekonomi, bagaimana keadaan dakwah, dan macam-macam. Ibu-ibu sekalian, ada sebuah buku yang lagi saya kaji ini, Muhammad sebagai seorang pedagang. Muhammad sebagai seorang pedagang. Tadi pagi saya juga lagi mengkaji buku Ensiklopedia Leadership Rasulullah SAW, bisnis dan kewirausahaan. Saya tanya sekarang, lama mana Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul atau profesional? Jadi Rasul itu berapa lama? 22 tahun lebih sekian bulan, hampir 23 lah. Sementara Rasulullah mulai melakukan usaha membangun kemandirian itu usia 10 tahun sampai usia 37 tahun. Berapa tahun? 27 tahun. Usia 12 diajak berdagang. Usia 10 menggembalakan kambing. Sekarang dikaji loh sejarah ini. Maka ibu-ibu sekalian, kembali lagi belajar sejarah itu penting loh. Belajar sejarah itu penting banget. Dalam rangka kita mendapatkan keteguhan, dalam rangka kita mendapatkan arah yang tepat ke depan ini bagaimana. Ibu-ibu sebagai penutup gitu. Sebagai penutup terus mari tanya jawab. Siapa yang anaknya ada kedekatan dengan kakek neneknya? Saya sekarang
nggak tanya anaknya. Siapa yang waktu kecilnya dekat banget, hangat akrab dengan kakek neneknya? Ya sudah, sekarang gini, kakek nenek kita itu memiliki tradisi bertutur. Biyen le mbahmu iku ngene. Ya. Biyen le mbah putrimu itu ngene. Bahkan bagaimana kisah perjodohan bapak ibu kita itu yang cerita bapak ibu mbah kita. Termasuk bingkai besar judul keluarga besar kita ini, keluarga cinta ilmu, keluarga pedagang, keluarga peneliti, keluarga tentara dan prajurit, atau apa judulnya itu di framing sama kakek nenek. Oke? Le, buyutmu yang dari sana le, buyut ketigamu itu jenenge ini. Itu orang alim di sini, mondoknya dek ini. Itu tertancap loh ibu-ibu sekalian. Oh, keluarga saya ini adalah keluarga ilmuwan dan darah itu terwariskan. Sama kena percaya gak percaya? Biasanya yang datuknya, buyutnya itu pedagang, nanti pebisnis juga. Yang kakek neneknya itu memang dasarnya seneng buku, pecinta ilmu, peneliti, gak jauh. Betapa nilai-nilai yang diperjuangkan seseorang itu tidak lepas dari masa lalu dia, kakek neneknya, kakek buyutnya. Sama kena percaya gak percaya bu? Sebab kita sudah tidak peduli lagi dengan hal seperti itu. Itu ya ibu, orang tua kita ketika kita tumbuh kembang biasanya sibuk dengan karir, gak sempet bercerita kepada anaknya, diwakili oleh kakek neneknya. Biar ayahmu itu ngene lho, lek tangi itu mesti sebelum subuh lho, itu lecutan yang dahsyat untuk anak-anak kita loh bu. Aku butuh hebat daripada ayah, bangunnya sebelum subuh. Itu sejarah kecil. Sehingga kesimpulannya seseorang akan susah menemukan nilai-nilai untuk diperjuangkan di masa depannya kalau dia tidak mengetahui rekam jejak masa lalu. Itu kesimpulannya bu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo bu, kita dialog. Baiklah ibu-ibu, kita mulai sesi tanya jawab ya. Barangkali mungkin ada di sini kita tinggal mungkin sharing juga bisa ya. Barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya, monggo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok berbesmili yang terakhir gitu. Bagaimana kalau nggak ada apa sosok Kakek nenek? Iya. Bagaimana kalau nggak ada sosok ayah misalnya yang untuk diceritakan, yang itu bagaimana mengkader anak dengan tanpa memiliki sejarah yang bisa menghentikan legenda seperti itu. Gitu. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tidak harus seseorang itu melegenda itu dalam arti pengaruhnya itu luar biasa, gede banget pengaruhnya. Tidak harus. Saya cerita Buya Hamka, seorang anak kecil yang mengalami kepahitan kehidupan di usia dini, yaitu bapak ibunya bercerai. Oke ya, bapak ibunya bercerai. Kata beliau mengenang masa lalunya, kalau datang ke rumah ibu ada bapak tiri, kalau datang ke rumah bapak ada ibu tiri. Oke, berat dilalui itu. Tapi kasih sayang yang melimpah dari orang-orang sekitarnya membuat beliau mengambil keputusan penting merantau. Ya,
Salah satunya begitu. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu pernah tidak menceritakan dengan semacam gambar diagram atau pohon faktor? Ini ayah Muna, ini ibu Muna. Ayah ini punya kakak dan adik. Ini. Ibumu itu punya kakak dan adik. Ini. Ada yang pernah seperti itu, Bapak Ibu? Sing gemek situ. Mohon maaf loh ya, sing gemek situ. Belum tentu putra Anda itu paham sepupune sapa. Saiki lho. Belum tentu mereka itu paham siapa sebetulnya kakek neneknya. Karena begitu tidak sempatnya dan memandang ini tidak penting. Ibu-ibu, saya melihat sebuah liputan NatGo, National Geographic edisi khusus. Seorang yang tinggal di sebuah negara bagian di Amerika yang dia kepingin menelusuri kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh. Ternyata data kependudukan dan proses migrasi dari setiap negara itu terdokumentasikan dengan baik di Amerika itu. Sampai pada abad ke-18, 17 itu masih bisa dicari. Di liputan National Geographic itu dia menemukan ternyata kakek saya yang ketujuh itu adalah penulis atau asisten pribadi dari Louis ke-16 di Perancis. Dia diajari. Aku saya kita akan sampai. Mbahnya kakek Anda namanya siapa? Iya. Baik kakek sampean jenenge sapa? Embu. Dijawab di situ. Itu dipandang nggak penting ini. Padahal itu penting ini. Sekarang mewariskan kemuliaan terkait masa lalu. Ada seseorang, nanti saya jawab ibu. Nabiullah Yusuf alaihissalam, apa-apa yang beliau berjuangkan, beliau mengatakan wattaba'tu millata abina Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Saya memperjuangkan mengikuti apa yang diperjuangkan kakekku Ibrahim, mbahku yang namanya Ishak, dan bapakku yang namanya Ya'qub. Oke? Ketika seseorang anak atau cucu itu di framing, nak, kamu itu adalah keturunan dari seorang panglima perangnya Pangeran Diponegoro sejak kecil. Jadi kalau ibu seorang kesatria, itu beda. Bawaannya seorang anak itu sudah berbeda. Cara dia bersikap, cara dia berteman, cara dia menyikapi permasalahan itu sudah berbeda. Sekarang orang-orang yang tidak memiliki sejarah masa lalu, saya ambil dua pribadi. Nabi Muhammad SAW sama Dr. Yusuf Qaradawi, sama Imam Bukhari. Orang-orang yang masa kecilnya bapaknya sudah meninggal. Imam Syafi'i bisa dididik hanya oleh seorang ibu, Imam Syafi'i. Usia 2 tahun kalau tidak salah, beliau dari Palestina, dari Gaza, pindah ke Mekah, tinggal di perkampungan, sehingga mendapatkan asupan bahasa asli Arab. Satu. Nabi Muhammad SAW lahir procot, bapak wis gak ono, ya kan? Iki lah bingung. Disusukan di Bani Sa'ad 4 tahun, tinggal bersama ibu 2 tahun, sebentar banget. Kemudian bersama kakek. Ingatan beliau tentang sejarah masa lalu keluarganya cuma sedikit loh, Bu. Oke? Tapi itu begitu berpengaruh kepada beliau menyikapi kondisi genting kehidupannya. Saya kasih contoh. Ketika perang Hunain, perang apa namanya? Hunain. Silakan tengok surat At-Taubah. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum.
Dan pada waktu perang Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, Nabi Muhammad membawa 12.000 pasukan. Diserang dari atas, kocar-kacir meninggalkan beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan begini, di posisi genting ini diserang itu, pasukan kocar-kacir meninggalkan beliau. Beliau mengatakan, Anan nabiyyu wala akdzib, wa ana ibnu Abdul Muthalib. Aku ini seorang nabi, bukan seorang pendusta. Dan aku adalah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib orang yang gagah, ganteng, sangat berwibawa. Oke? Dari mana kebanggaan kepada kakek itu muncul? Ketika kecil, Abdul Muthalib itu memiliki Muhammad kecil itu kerap kali duduk di tempat duduk kakeknya. Paman-pamannya kerap kali gesu, tahu gesu? Ojo lu begitu. Iku bangun. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib yang menyayangi Muhammad kecil dengan kasih sayang yang melimpah. Kakeknya mengatakan, biarkanlah anakku ini. Sesungguhnya aku melihat pada dirinya sesuatu. Itu sumber kebanggaan luar biasa. Dr. Yusuf Qaradawi ketika kecil mesti ditinggal bapak ibunya. Beliau mengatakan kisah hidupnya, tapi Allah mengganti untukku paman-paman yang memiliki sifat kasih sayang, sehingga menggantikan untukku kasih sayang ayah yang tidak aku dapatkan. Tradisi kecintaan kepada ilmu, usia 7 tahun sudah selesai hafal Quran. Jadi orang-orang sekitarnya ini energi kasih sayangnya kudu melimpah kepada anak-anak kecil. Ya, gitu Bu. Tidak harus memiliki kebanggaan masa lalu yang dahsyat. Sing penting jiwanya itu teropeni, merasa aman nyaman. Lek dalam bahasa Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'aw. Bukankah dulu dia mendapatimu sebagai yatim, fa'awa, kemudian orang sing ngopeni, melindungi kamu secara kejiwaan dengan kasih sayang yang melimpah. Disayangi Ibu Halimah, kasih sayang ibu 2 tahun, kasih sayang kakek, kasih sayang paman yang namanya Abi Thalib. Keluarga besar Abi Thalib itu tidak akan makan sebelum anaknya yang namanya Muhammad itu datang ikut makan. Mana anakku? Abi Thalib. Kasih sayang yang melimpah. Oke ya. Wis Bu, itu gambaran sedikit bisa saya ceritakan. Ada yang lain Ibu? Pertanyaannya lagi, Ibu dari ini kajiannya itu harus berujung kepada ibu-ibu senang baca sejarah apa enggak ini? Ya sempat dong buku-buku sejarah. Sejarah para sahabat itu diceritakan, sejarah para pejuang Islam itu diceritakan, sejarah para nabi itu diceritakan. Wis punah Bu. Cerita Nabi Ismail kan ono sing cerita. Paling-paling ibu-ibu ngene, delok YouTube ae ono. Lek ngono ya beda lah Bu. Sentuhan rasanya itu berbeda. Ada yang lain? Ustaz, maaf memotong. Nah, bahas apa? Baca Sirah Nabawi aja nggak kata-kata, bisa jadi baca baru mungkin 2 lembar, 3 lembar kok sudah boring gitu. Gimana menyiasati gitu loh? Sudah, ibu-ibu sekalian. Sejarah hidup Nabi Muhammad itu terdokumentasikan oleh ribuan buku. Gaya bertutur berceritanya seseorang penulis sejarah hidup Nabi Muhammad itu ada yang panjang lebar detail karena alasan ilmiah dan penelitian, tapi ada yang global. Lho tingkatannya ibu-ibu maca buku sejarah sing kewandel 400 halaman, delok sampule tok wis ngantuk. Mbok yo Bu, sampean kudu buku sejarah hidup Nabi Muhammad sing tipis-tipis ae. Contoh ya Bu ya, ada sebuah buku tulisannya Syekh Munir Muhammad Ghadban. Judulnya Al-Arba'in fi Sirati Sayyidil Mursalin. 40
poin di dalam memahami sejarah hidup Nabi Muhammad. Jadi mek ngapal 40 poin kok. Ini simpel. Dan sifatnya naratif. Gak terlalu panjang lebar. Langsung diwaca Ar-Rahimul Maktum Syekh Mubarak Furi. Kayak bantal. Hebat. Kayak bantal salah-salah itu. Dan itu Anda membaca dah selesai. Iki kapan mari ini? Itu ya Bu ya. Mbok dibaca Tareh Nurul Yakin di Bayakub negara 20.000. Iya Bu ya, itu pendek-pendek. Oh gini. Dan banyak lagi. Pilih yang tipis-tipis dulu Bu. Jangan yang langsung mau panjang jangan. Motung nanti jadi. Ya, ada yang lain. Ustaz mau nanya. Iya. Saya kan sering membacakan buku cerita-cerita sirah ke anak-anak. Ya. Itu kan dari beberapa macam buku dan komik yang saya baca. Itu kisah pada waktu kecil Rasulullah kan tidak pernah nakal seperti anak-anak gitu kan. Nah, anak saya itu sering nanya, emangnya Rasulullah itu kalau main bagaimana? Terus habis itu apakah tidak pernah bertengkar sama temannya atau gimana? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Iya. Ibu-ibu sekalian, memang kisah Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat jadi Rasul itu sedikit sekali. Tapi ibu harus tahu bahwa katanya Dr. Mustafa As-Sibai, penulis buku As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibadah. Saudara terjemahannya. Tebelnya cuma segini. Kata beliau, ada 5 atau 6 poin yang membedakan antara sejarah hidup Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya, tidak ada manusia yang pernah hadir di muka bumi ini yang sejarah kehidupannya mulai 0 sampai wafat yang terdokumentasikan dengan detail dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh ibu. Sehebat-hebatnya, secinta-cintanya seseorang kepada Presiden Soekarno, tidak pernah ada riwayat Presiden Soekarno kayak juri-juding ya Allah. Di jero kamar bersama istrinya kayak apa? Oke? Dan Nabi Muhammad itu termasuk terdokumentasikan sebelum beliau lahir. Cuman itu aspek-aspek yang penting-penting saja. Satu contoh, tidak pernah tersingkap aurat semenjak sebelum diangkat jadi Rasul. Tidak pernah mengikuti tradisi jahiliyah. Sudah terbiasa hidup mandiri. Dan membahasakan kehidupan masa kecilnya itu harus hati-hati. Misalnya poinnya begini, untuk anak-anak gak pati api, yaitu proses pembelahan dada. Ya apa sampai membahasakan anak-anak? Ketika Rasulullah di kampung Bani Sa'ad, anak-anak kecil yang bermain dengan beliau itu menyaksikan proses pembelahan dada. Paling tidak sedikit lah. Kemudian dilaporkan kepada Ibu Halimah. Lah ngono sih. Terus Halimah ketakutan, diulino lah ngono sih. Nah, ini cara membahasakan untuk anak-anak itu juga harus baik. Ini yang pandai adalah pakar parenting sama tukang dongeng. Ya apa membahasakan? Kembali lagi ke pertanyaan Ibu, maka silakan dicari tapi bahannya bisa beragam. Satu contoh Bu ya. Ada kitab yang saya tahu tapi belum ada terjemahannya. Judulnya Qabisat min Hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nukilan-nukilan secercah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sama pamannya Abu Thalib itu karena musim panas di Mekah. Nah, kamu itu lek tidur itu baju atasmu itu lepasan. Baju atasmu lepasan. Ote-oteo ngono maksudnya. Ote-oteo. Maka dalam rangka mengikuti nasihat pamannya dilepas.
Kemudian diriwayatkan di situ Abu Thalib mengatakan, sungguh pada malam itu aku melihat keponakanku ini diselimuti oleh kain putih seperti sutra, yang aku tidak pernah menyentuh kain yang sehalus itu. Nah, ini ono gitu, buku-buku ini. Ya. Nah, ini kan nukilan. Dia tidak pernah. Nabi SAW ketika kecil pernah mau nonton konser. Tahu cerita ini? Mau nonton konser Sheila on 7. Mulai lu, jadi sama terkenal. Karena ada nikahan di Mekah itu ada nikahan, maka beliau tunggu nedusku rek. Aku tak nonton acara gambusan apa gitu. Maka beliau duduk, akan tetapi ketiduran, sehingga beliau baru terbangun ketika terkena sinar matahari. Ketika beliau mencoba lagi kali yang kedua, kejadiannya seperti itu, ditidurkan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari melihat kesia-siaan di waktu kecil. Ini namanya al-ismah, penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Rasul. Bu, cerita-cerita sing ngene iki sebetulnya ada riwayatnya, tapi saya belum menemukan buku yang mendokumentasikan. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi ibu yang lainnya? Campur. Mudah-mudahan senang membaca sejarah. Paling tidak pernah mengkhatamkan satu buku Sirah Nabawiyah meskipun tipis-tipis, mulai awal sampai khatam. Kemudian Anda pernah membaca sejarah kehidupannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa. Nabi Isa dikaji, Nabi Muhammad dibikin yang spesial. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Saya tutup. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tidak bisa sesuai dengan target jam 9:30. Ibu-ibu sudah hebat mendengar selama ini. Karena khutbah Jumat saya cuma 12 menit. Sampean sak jam lebih 5 menit. Luar biasa. Iya, jazakallah Ustaz sudah memberikan ilmunya dan sharingnya kepada kita semua yang ada di sini. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz jadi catatan amal panjenengan. Baiklah ibu-ibu, semoga setelah pulang dari sini kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Alvin Sahib pada pagi hari ini. Dan kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Baiklah, ibu-ibu, saya yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan karena pertanyaan yang mirip jenengan, saya pernah mau menulis sebagai folder Sirah Nabawiyah for Kids. Saya mau bikin, tapi ya gak tadi. Saya udah bikin saat ini. Nah, tadi. Karena saya kaget, anak saya di sebuah SD ketika membahasakan proses pembelahan darah, nggak boleh begini. Psikologi, kejiwaan anaknya jadinya nggak kayak gitu. Jadi kan kalau anak-anak itu seringnya itu kan yang kayak kekerasannya yang di masuknya itu loh kan. Jadi dulu juga pernah, kalau sekarang mau kemana nanti lah ini nanti ke Palestina, harusnya kan jenisnya seperti itu. Ya Bu, ini tantangan tersebut. Segera launching ya Ustaz. Saya bawa satu. Bener. Sabar.
ada perlu sama aku. Iya. Aku kan sering kerja toh. Terus tak kami yang gampang. Salah kan hasilnya Arema itu. Terus kene Arema kate situ rumah. Bedek. Rumahnya Pak Haji Bantah. Apa nih aja datang? Pak nih. Ngerembang Ini kan ya enggak lah, ini Pak Haji Bantah, ini rumahku, ini kan di sini. Betulku ada di rumah. Iya. Ya tapi wis meninggal. Kan mesti mana Bedek. Iya. Kelas nggak bagusane Keramik.